Perkenalkan, nama saya Feren Patricia dari Prodi Manajemen semester 3. Video ini akan membahas beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika melakukan tes dan seleksi karyawan. Proses tes dan seleksi karyawan merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia, dan kesalahannya dalam pelaksanaannya dapat memiliki dampak negatif pada organisasi. Adapun beberapa kesalahan umum yang mungkin terjadi dalam melakukan tes dan seleksi karyawan adalah: yang pertama, ketidakjelasan tujuan seleksi. Kesalahannya adalah tidak adanya pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan tujuan organisasi dalam merekrut karyawan. Dampaknya, calon karyawan akan kebingungan terkait apa yang ingin dicapai dalam tes perusahaan tersebut, dan perusahaan akan memilih karyawan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, bias dalam proses seleksi. Kesalahannya adalah adanya bias terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, atau latar belakang lainnya. Dampaknya adalah timbulnya ketidaksetaraan, kurangnya diversitas, dan resiko tuntutan hukum. Yang terakhir adalah ketidakakuratan alat tes. Kesalahannya adalah penggunaan alat tes atau metode evaluasi yang tidak valid atau tidak reliable. Dampaknya keputusan seleksi yang tidak akurat dan tidak memadai. Nomor 4, ketidaktransparan proses seleksi, di mana kesalahannya sendiri yaitu tidak memberikan informasi yang cukup kepada kandidat tentang proses seleksi. Dan dampak yang ditimbulkan dari kesalahan ini yaitu menurunkan rasa kepercayaan kandidat karyawan dan citra dari organisasi itu sendiri. Yang kelima, ketidaksesuaian tes dengan pekerjaan, di mana kesalahan yang paling signifikan yaitu penggunaan tes atau kriteria yang seleksi yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu di mana perusahaan merekrut karyawan yang tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang diperlukan. Yang keenam, pemilihan metode tes yang tidak sesuai, di mana kesalahan yang ditimbulkan yaitu menggunakan metode tes yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau organisasi. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kesalahan ini yaitu karyawan yang terpilih mungkin tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk tugas pekerjaan tertentu. Berikutnya, tes yang tidak valid dan reliable. Penggunaan tes yang tidak valid atau tidak mengukur apa yang seharusnya diukur, dan tidak reliable atau tidak memberikan hasil yang konsisten. Hal ini akan mengakibatkan keputusan seleksi yang tidak akurat dan dapat mengarah pada perekrutan karyawan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Yang ke-8, ketidakjelasan kriteria penilaian. Tidak memiliki kriteria penilaian yang jelas dan terukur. Hal ini akan membuat peserta tes merasa kebingungan terkait apa yang ingin dinilai dan apa yang harus dicapai dalam tes tersebut. 9. Tidak memberikan informasi yang cukup kepada kandidat. Kandidat tidak diberikan informasi yang cukup tentang jenis tes yang akan diikuti dan bagaimana mereka akan dinilai. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan. Ketika seorang kandidat karyawan tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan, apa yang akan dinilai, hal ini bisa mempengaruhi kinerja mereka dalam tes dan menciptakan ketidakpuasan. Selain itu, dapat mengurangi transparansi proses rekrutmen dan menciptakan kesan kurang profesional dari pihak perusahaan, yang dimana hal ini akan mempengaruhi image publik terhadap perusahaan. Kesalahan ke-10 yaitu adalah diskriminasi terselubung. Tes atau kriteria seleksi yang tidak disadari memberikan keuntungan atau kerugian tertentu kepada kelompok tertentu. Hal ini akan berakibatkan kesalahan dalam penilaian dan risiko tuntutan hukum. Kesalahan ke-11 yaitu adalah ketidakobjektifan dalam penilaian hasil tes. Orang yang melakukan penilaian mungkin tidak objektif dalam menilai hasil tes. Hal ini akan berakibatkan kandidat yang berkualitas dapat terabaikan atau sebaliknya. Kesalahan ke-12 yaitu adalah ketidaksesuaian dengan kebutuhan organisasi. Tes atau metode seleksi yang tidak sesuai dengan nilai, budaya, atau tujuan organisasi. Hal ini akan berakibatkan kesulitan menciptakan tim yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Kesalahan ke-13 yaitu kurang dukungan teknologi. Tidak memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses tes dan seleksi. Hal ini akan berakibat proses seleksi mungkin kurang efisien dan kurang untuk diandalkan. Tidak melibatkan pihak yang kompeten. Kesalahannya ialah tidak melibatkan ahli atau profesional yang kompeten dalam merancang dan melaksanakan tes. Dampaknya, kualitas tes dan seleksi mungkin tidak optimal.
Selanjutnya ialah kurangnya diversitas dalam metode tes. Kesalahannya ialah mengandalkan satu metode tes tanpa mempertimbangkan keberagaman metode evaluasi. Dampak yang akan terjadi ialah kandidat dengan keterampilan yang berbeda mungkin tidak terdeteksi. Selanjutnya adalah kurangnya keterlibatan kandidat dalam proses tes. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah tidak melibatkan kandidat dalam proses tes atau memberikan kesempatan untuk memberikan umpan baik. Dampak yang mungkin akan terjadi adalah kandidat mungkin merasa kurang terlibat atau tidak diperlakukan secara adil. Benefit atau manfaat mengikuti manajemen sumber daya manusia. Mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia memberikan sejumlah manfaat. Pertama, kita dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang pengelolaan karyawan yang mencangkup konsep-konsep kunci seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini memberikan landasan pengetahuan praktis yang esensial untuk efektif mengelola aspek-aspek kritis dalam fungsi sumber daya manusia. Melalui mata kuliah ini, kita juga dapat menyadari pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam mendukung keberlangsungan perusahaan. Selain itu, kita juga dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di manajemen sumber daya manusia dalam kehidupan sehari-hari dan saat berada di lingkungan kerja. Kesimpulan, proses tes dan seleksi karyawan adalah salah satu proses penting dari rekrutmen, di mana pada proses ini, perusahaan mencari kandidat karyawan potensial yang berkompeten, profesional, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada proses tes dan seleksi karyawan, karena kesalahan pada proses ini akan berdampak panjang kepada perusahaan.